Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah senantiasa anugerahkan kepada kita semua setelah kita libur di bulan Ramadan dan juga libur di awal bulan Syawal. Kita bisa bertemu kembali di kajian rutin kita membahas sirah Nabawiyah. Maka di bulan Syawal ini sebelum kita lanjutkan kajian, kami mengingatkan kembali ada beberapa hal yang memang sangat ditekankan untuk bisa kita amalkan di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka jumlah pahalanya seperti pahala puasa selama satu tahun. Di antara hikmah melaksanakan puasa Syawal tersebut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama sebagai tanda diterimanya amal Ramadan kita. Karena para ulama mengatakan di dalamnya Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya ciri-ciri diterimanya suatu kebaikan adalah seseorang melakukan kebaikan setelahnya. Jadi ciri puasa kita diterima adalah melaksanakan puasa lagi di bulan yang lain. Karena ibadah itu bukan merupakan ibadah musiman. Hanya bulan Ramadan kita berpuasa, ada puasa-puasa sunnah yang ada di bulan lainnya, ini hendaknya kita laksanakan. Kemudian, di antara hikmah dari puasa Syawal adalah untuk menambah kekurangan dari puasa Ramadan kita. Di antara kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, bahwa setiap amalan wajib ada amalan sunnah yang serupa demi menambah segala macam kekurangannya. Salat 5 waktu, ada salat nawafil yang bisa menambah kekurangan dari salat fardu yang 5 waktu tersebut. Zakat, ada sedekah yang sedekah tersebut bisa menambah kekurangan dari zakat kita. Karena hakikatnya semua amal saleh apapun kalau kita laksanakan ini nggak ada yang sempurna. Ini kaidah lah. Kaidah semua amal saleh apapun ketika kita kerjakan maka tidak ada yang
sempurna. Maka disempurnakan dengan amalan sunnah yang sempurna. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang dalam hikmah melaksanakan puasa Syawal ini adalah agar kita menjadi hamba yang istiqomah. Apa istiqomah? Karena ibadah itu sampai kapan? Sampai mati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi ibadah itu bukan berpuasa selesai sudah semua amal ibadah. Enggak. Kalaupun semangat kita berbeda, ini wajar. Karena memang Ramadan itu bulan yang Allah berkahi, sehingga kita lebih bersemangat untuk beribadah. Sebenarnya di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, ini ada penurunan semangat itu wajar. Tapi jangan sampai apa ditinggalkan sama sekali membaca Quran, enggak sama sekali. Yang biasanya kita sehari 1 juz, 2 juz, 5 juz, ini enggak sama sekali. Ini enggak benar seperti ini. Sedekah enggak sama sekali. Cuma orang itu sering kita ngasih makan, ngasih buka, orang berpuasa, ya. Tapi di bulan selanjutnya enggak sama sekali sedekah. Ini salah. Jadi walaupun ada penurunan semangat, tetap dia melaksanakan kebaikan yang kadarnya dan terus istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang perkara Isra Mi'raj di bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama sudah kita jelaskan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Kemudian perjalanan Mi'raj, di mana Nabi SAW dari Masjidil Aqsa tersebut dibawa naik oleh Jibril alaihissalam ke langit. Di langit pertama beliau SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, beliau SAW bertemu dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya alaihi wassalam. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, beliau SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketujuh, bertemu dengan kakek beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dan juga sudah kita kisahkan bahwa Nabi SAW diajak masuk ke dalam surga dan juga neraka. Di dalam surga melihat segala macam keindahannya, agar manusia diberikan gambaran tempat kembali dan juga kampung halamannya itu di dalam surga, agar ingin untuk mendapatkan kenikmatan surga tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW juga dibawa masuk ke dalam neraka, melihat segala macam kengeriannya, agar bisa menggambarkan kepada umatnya jangan sampai walau sedetik masuk ke dalam neraka, karena sangat mengerikan. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa lagi naik sampai ke tempat yang sangat tinggi, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar goresan telinga. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti al-mala'ul a'la, yaitu para malaikat yang berada di posisi paling atas, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana malaikat tersebut berada di sekitar Sidratul Muntaha. Yang ketika itu Sidratul Muntaha, makhluk yang paling ujung dari alam semesta tersebut ini sedang terlihat sangat indah. Dan di situ pula Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril berada di atas dengan bentuk aslinya. Ia mengeluarkan 600 sayap yang ia miliki. Dan dari sayapnya tersebut keluarlah permata-permata yang indah dengan warna-warna yang sangat indah, yang tidak pernah bisa digambarkan, yang serupa yang ada di dunia ini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat ke atas langit, dan di langit pula tertulis nama beliau Muhammadur Rasulullah. Itulah yang beliau SAW lihat di tempat yang sangat tinggi setelah keluar dari surga dan neraka. Dan di situ beliau SAW menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali salat dalam sehari semalam? 50. Kalau sehari semalam 24 jam, berarti 1 jam itu rata-rata 2 kali. Ada yang lebih malah kan? Kalau 2 kali aja baru 48. Ini sangat berat. Maka ketika beliau SAW turun, dibawa lagi oleh Malaikat Jibril, ketemu lagi dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa bertanya, "Ya Muhammad, bima umirta?" Wahai Muhammad, dengan apa engkau diperintahkan? Maka Nabi mengatakan, "Umirtu bihamsina salatan fil yawmi wal laylah." Saya diperintahkan untuk melaksanakan 50 salat dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa menjawab, "Inni alastu bani Israel qabla." Saya sudah bersusah payah memerintahkan Bani Israel sebelum kamu agar mereka mau menegakkan salat. Susah buat memerintahkan manusia melaksanakan salat. Wa inna ummataka la tastati'u 50 salatan fil yawmi wal lailah. Dan umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat sebanyak 50 kali. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak. Dan aku demi Allah sudah pernah mencobanya dan bersusah payah mengajak manusia untuk melaksanakan salat. Kembali kepada Allah, minta agar dikurangi. Maka Nabi Muhammad SAW menghadap ke arah Jibril, kemudian beliau SAW memberikan isyarat. Boleh tidak saya kembali lagi? Maka diberikan isyarat oleh Jibril alaihissalam, silahkan kalau mau pergi. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikurangi sholatnya. Maka diangkat Nabi Muhammad SAW kembali ke tempat yang paling atas tadi, dan dia kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikurangi sholatnya. Maka dikurangi berapa sholat? 5. Turun lagi ketemu Nabi Musa alaihissalam, disuruh kurangi lagi. Terus bolak-balik ya Nabi Muhammad SAW sampai tersisa berapa? 5 waktu sholat. Sampai tersisa berapa? 5 waktu sholat. Dan Nabi Musa alaihissalam masih meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar dikurangi. Jangan, 5 itu masih kebanyakan. Ya, 5 itu masih kebanyakan. Berat buat apa memerintahkan orang untuk melaksanakan sholat itu susah. Saya sudah mencobanya kepada Bani Israel, umat yang kuat fisiknya. Ini nggak bisa untuk mudah diperintahkan melaksanakan sholat. Apalagi umatmu, lebih susah lagi. Nabi Muhammad SAW sudah malu. Tidak mau beliau SAW meminta lagi kekurangan. Dan akhirnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa salat bagi umat Nabi Muhammad 5 kali sehari semalam, dan setiap kebaikan salat tersebut dikalikan dengan 10. Sehingga jumlahnya sama apa enggak? Sama. Jumlahnya sebanyak 50 kali salat. Dan yang saya hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat nasihat Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau meminta kepada Muhammad SAW agar jumlah salat itu dikurangi. Mari kita melihat bagaimana kenyataan wakil realita yang ada pada umat Islam sekarang ini. Kira-kira kalau orang disuruh melaksanakan sholat ringan atau berat? Berat. Bahkan kalau kita mau survei, ada kali lembaga survei nasional ya, yang mensurvei kaum muslimin yang sholat sama yang nggak sholat. Saya takut yang lebih banyak
hingga sholat. Benar. Saya khawatir kalau bukan ada di survei ini ya, ada LSN, ini lembaga survei nasional, ini lembaga sholat nasional lah kan gitu. Di survei Pak, Bapak sholat apa enggak? Sholat 5 waktu. Khawatir yang lebih banyak enggak sholat. Bahkan sekiranya memindahkan barang yang berat, pasir 1 truk sanggup, tapi sholat subuh susah. Ya, sholat subuh susah. Lalu bagaimana sekiranya benar-benar kita ini diperintahkan sholat sebanyak? Anda bayangkan. Tapi kita bayangkan. Betapa kita mengetahui bahwa sifat dari setiap nabi dan rasul itu sayang terhadap, nggak mau memberatkan. Baik Nabi Muhammad maupun Nabi Musa alaihissalam, sifatnya apa? Sifatnya itu rafiq, lembut, tidak mau menyusahkan umatnya. Tadi juga pernah mengatakan dengan naula an yasufa ala ummati. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatmu, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Saya akan perintahkan bersiwak setiap kali salat. Sekiranya diperintahkan setiap kali salat jadi wajib. Sekiranya wajib, susah apa enggak? Susah, bawa sikat gigi terusan tuh. Mau odol sama siwak. Tapi hanya disunahkan. Takut memberatkan umatku. Salat isya terbaik kapan? Pasien terbaik kapan? Tengah malam. Ya. Jam berapa berarti? Jam 11, jam 12. Itu waktu yang terbaik masalah salat isya. Dan pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya para sahabat tunggu Nabi sampai jam setengah 12, sampai jam 12. Kira-kira kepada tidur apa enggak? Tidur. Makanya kata Umar, ya Rasulullah, raqadan nisa wasibyan. Ini perempuan sama anak-anak udah pada tidur semua. Kasihan. Laksanakan sholat sekarang. Nabi mengatakan, innaha lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu terbaik melaksanakan sholat isya kalau tidak memberatkan umatku. Makanya waktu sholat isya dimajukan. Dia tidak apa? Memberatkan. Dia tidak memberatkan. Ini sifat dari apa? Para nabi dan rasul sayang terhadap umatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu bahwa ketika Allah perintahkan sholat 50 akan terjadi perbincangan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Ini keyakinan sunnah. Kenapa? Karena kita beriman terhadap takdir. Sebelum terjadinya perbincangan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, Allah sudah tahu. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tetap perintahkan 50 untuk menunjukkan kasih sayang Allah. Allah berikan keringanan, terus sampai jumlahnya berapa? 5. Dan ini adalah asas dari syariat Islam, terutama syariatnya Nabi Muhammad SAW. Di mana syariat Nabi Muhammad SAW sudah hapus belenggu yang susah-susah dari syariat umat terdahulu sudah dihilangkan. Dahulu kalau terkena najis, pakaian kita terkena kotoran, terkena air kencing, itu diapakan? Biar hilang najisnya, dipotong, digunting. Kalau sekarang dicuci cukup. Sekiranya syariat dahulu dilakukan sekarang, bilang mulu pakaian kita kan, kena ompol mulu kan, atau kita hanya ngompol kadang-kadang, kasur digunting-gunting sama kita. Tapi juga mau dicuci, sudah mudah. Ini rahmat, kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana agama Islam itu mudah sekali itu. Tinggal tersisa apa? Kita bisa nggak melawan hawa nafsu kita. Nah, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat dan salat tersebut sudah ditetapkan jumlahnya ini berapa? Jadi 5. Maka didatangkanlah buraq. Buraq itu kan kendaraan kemarin ya. Besarnya antara bighal dengan hamir, dengan keledai.
Dan buah tersebut ini sudah dipakaikan celana, sudah ditambah, sudah siap untuk dikendarai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buah tersebut ini telah ditundangi oleh seluruh para nabi dan rasul. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ingin menaikinya kembali untuk pulang ke Mekah setelah mendapatkan perintah sholat, maka buah tersebut menjadi liar, sulit untuk dikendarai dan ditunggang. Maka Jibril berkata, "Ma yahmiluka ala hadha?" Apa yang menyebabkan kamu bersikap seperti ini? Abi Muhammadin taf'alu hadha? Apakah terhadap Nabi Muhammad SAW kau buruk berbuat seperti ini? Maka setelah itu buruk menjadi jinak dan dikendarai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit ketujuh terus sampai ke Baitul Maqdis. Itu Masjidil Aqsa yang ada di mana? Di Palestina, di Syam. Kemudian Jibril alaihissalam melubangi batu dengan jarinya dan dia masukkan cincin, di mana cincin tersebut adalah tempat menambat dari seluruh para nabi dan rasul hewan tunggangannya. Kemudian Nabi SAW mulai masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Dan beliau SAW berdiri di atas lantai di mana seluruh para nabi dan rasul menginjakkan kaki di atas lantai tersebut. Antum tanya tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Persisnya di mana tidak tahu. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW berdiri di tempat tersebut, dikasih tahu Jibril, ini tempat di mana seluruh nabi dan rasul pernah berdiri di atas tempat ini. Maka tiba-tiba beliau SAW menoleh, dan ketika beliau SAW menoleh, sudah melihat seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada umat manusia sudah berada di sekitar beliau. Tentu apanya? Ruhnya, kecuali Nabi Isa yang masih hidup. Ada apa? Jasadnya. Tentang bagaimana bisa berkumpul, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kehendak. Kita nggak usah bertanya bagaimana bisa berkumpul. Bukankah mereka semua sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana berkumpulnya mereka. Kemudian Nabi SAW menceritakan, aku melihat Musa bin Imran sedang sholat di dalam Masjidil Aqsa. Dan aku melihat Nabi Adam alaihissalam yang berdiri. Dan beliau sangat tinggi perawakannya. Dengan kulit yang berwarna kecoklatan, sawo mata. Berambut lebat, berbadan tegap. Seakan-akan beliau dari suku Shanu'ah. Dari suku Shanu'ah di zaman Nabi SAW. Ini kabilah Arab yang memiliki perawakan besar dan juga tegap. Karena dalam sebuah riwayat Nabi Adam alaihissalam tingginya itu 40 hasta, 40 lengan. Berapa meter? 30-40 meter kan? Dan manusia lama-kelamaan akhirnya semakin pendek, semakin kecil sampai hari kiamat semakin kecil. Nah, kemudian Salatan kisahkan lagi di sana melihat Nabi Isa alaihissalam sedang berdiri salat di Baitul Maqdis. Perawakan tubuhnya sedang proporsional. Kulitnya itu putih kemerah-merahan. Rambutnya lurus, halus, dan juga senantiasa basah. Jadi sifat Nabi Isa alaihissalam rambutnya panjang, lurus, dan senantiasa basah. Seakan-akan dia baru keluar dari Dimas. Dimas itu apa? Pemandian. Jadi kayak orang yang baru mandi. Itu bentuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabat
yang paling mirip perawakannya dengan Nabi Isa alaihissalam adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Siapa sahabat yang paling mirip dengan Nabi Isa? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ini adalah sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip wajahnya dan perawakannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian juga beliau terlihat kakek beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berdiri sholat. Dan orang yang paling mirip dengan beliau dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad. Ya, dan Nabi Muhammad mengatakan dan orang yang paling mirip dengan beliau adalah sahibukum. Ya, asbahun nasi bihi sahibukum. Yang paling mirip dengan beliau adalah sahabat kalian. Maksudnya sahabat kalian sini sama Nabi Muhammad. Yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni assalam." Sampaikanlah salamku kepada umatmu. Jadi kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akri ummataka minni salam. Ucapkanlah salam kepada umatku dariku. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka annal jannata tayyibatu turbah, bahwasanya surga itu tanahnya sangat subur. Tanahnya sangat subur, sangat baik. Azbatul ma, airnya itu sangat lezat, sangat tawar. Arduha wasi'ah, buminya sangat luas. Wa annaha ki'an, dan bumi dari surga tersebut ki'an. Ki'an itu apa? Tidak ada pepohonannya. Tidak ada pohonannya. Kosong. Luas. Airnya adalah air yang lezat dan tawar. Tanahnya adalah tanah yang subur tapi kosong. Tapi kosong. Wa annaha qi'an. Ghirasuha. Lalu apa tanamannya? Apa yang bisa kita tanam dengannya, kita tumbuhkan dengannya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Bertanam satu pohon surga. Antum ucapkan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tertanam satu pohon di surga. Tertanam satu pohon di surga. Kalau kita pengen punya istana, ya bangun amalan-amalan bisa membangun istana di surga. Bangun masjid biar punya istana di surga. Atau laksanakan salat sunnah dalam sehari minimal berapa? 10 rakaat salat sunnah. Maka akan dibangun apa? Baitul fil jannah. Antum tinggalkan perdebatan. Bisa antum bangun rumah di surga. Jangan sampai kita mau surga tapi tanahnya kosong. Ini savana doang nih kan gitu. Ada kosong. Diisi, dihiasi, dibangun. Dengan apa? Dengan amalan kita. Dengan amal soleh kita. Dan kiranya zikir yang diucapkan hampir semua orang itu hafal dan ingat kan. Apa enggak? Apa yang disuruh tadi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Lima jenis zikir dibaca agar apa? Ada tumbuhan tanaman yang ada di dalam surga tersebut. Nah, kemudian salah tahun kembali bercerita setelah mendapatkan wejangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian datanglah waktu
salat. Datang waktu apa? Waktu salat. Dikumandangkanlah azan. Dan aku mengimami mereka. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Aku maju ke depan ke arah kiblat. Kemudian aku salat terlebih dahulu dua rakaat. Aku lihat semua para nabi dan rasul ada di belakangku, dan mulailah Nabi Muhammad SAW mengimami seluruh nabi dan rasul untuk sholat di dalam masjid. Nah, ketika aku selesai sholat, aku melihat salah satu tembok Baitul Maqdis sebelah timur. Ini ada terlihat neraka Jahannam. Ini ditampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka Jahannam berada di lembah kota tersebut. Dan aku melihat malaikat membolak-balikan bara Jahannam. Jadi ada baranya dibolak-balik. Seperti seseorang membolak-balik biji gandum. Biji gandum nggak tahu kita masaknya kayak gimana ya. Pun dibolak-balik. Dan Nabi SAW melihat malaikat di dalam neraka Jahannam yang berada di tembok sebelah kiri dari Baitul Maqdis sedang membolak-balik bara dari neraka Jahannam seperti seorang membolak-balik biji gandum. Nah, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, innahu Malik." Wahai Muhammad, ini adalah Malik. Malik itu malaikat penjaga neraka. Jadi nama Malik ini memang ditetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau Israel nggak ada dalam hadis. Tapi ini dari kabar Israiliyat. Tapi nggak masalah karena tidak mengganggu akidah ya. Kalau nama disebut malaikat mencabut nyawa, malaikat Israel, tapi ulama mengatakan tidak masalah ini demikian. Tapi dari riwayatnya kalau Malik jelas, ini adalah Malik. Khazinu Jahannam, dia adalah penjaga neraka Jahannam. Maka ucapkanlah salam kepadanya. Disuruh apa? Ucapkan salam kepadanya. Maka aku pun menoleh kepadanya, ternyata dia adalah seseorang yang bermuka masam. Mukanya senantiasa masam, nggak berseri-seri. Karena tugasnya emang menjaga neraka. Nggak ada cengengesan gitu kan, nggak ada. Muka masam. Tampak dalam mukanya tersebut wajah yang marah. Kemudian ia memberi salam kepadaku terlebih dahulu. Sebelum Nabi memberi salam, malaikat Malik sudah memberikan salam terlebih dahulu. Lalu aku pun membalas salamnya. Dan salam mengatakan, aku melihat Malik, ya penjaga neraka, dan juga aku melihat Dajjal. Diberitakan ketika itu Dajjal yang akan keluar sebagai fitnah terbesar bagi umatmu nanti di akhir zaman. Maka bukan ini bagi manusia dengan apa sifat-sifat yang tertentu yang ada pada Dajjal tersebut. Dalam beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepadaku, dan aku melihat Dajjal dalam wujudnya. Dan ini bukan mimpi, kata Nabi SAW. Enggak. Bukan dalam mimpi beliau melihat, tapi dalam keadaan terjaga. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penglihatan yang nyata, dia itu besar. Kemudian kulitnya putih, kemerahan. Salah satu matanya timbul. Karena kan picek sebelah kanan. Yang seperti bintang yang sangat terang. Jadi mata pincek tersebut seperti bintang yang sangat terang. Dan rambutnya seperti ranting-ranting pohon. Jadi manusia. Tapi digambarkan bagaimana penampakannya seperti itu. Dalam yang lain kan lebih lengkap lagi ya. Rambutnya itu ya seperti ranting pohon dan juga keriting. Kemudian di dahinya tertulis apa? Kafir. Tidak ada seorang muslim pun masih bisa baca, tahu ini adalah Dajjal. Nah, kemudian setelah Nabi SAW melihat Dajjal tersebut, Nabi SAW melihat
sebuah tiang yang berwarna putih. Wa ra'aitu amudan abyad ka'annahu lu'lu'. Aku melihat tiang yang berwarna putih seakan-akan dia adalah mutiara. Tahmilul malaika. Yang tiang tersebut digotong oleh para malaikat. Tiang warna putih, kemudian putihnya seperti mutiara, digotong oleh banyak para malaikat. Lalu bertanya kepada malaikat, "Ma tahmilun? Apa yang kalian gotong?" Qalu, maka mereka menjawab, "Hadza amudul Islam." Ini adalah tiang Islam. Hadza amudul Islam. Apa kata para malaikat? Hadza amudul Islam. Ini adalah tiang Islam. Umirna an naba'ahu bisyam. Kami diperintahkan untuk meletakkan tiang Islam tersebut di negeri Syam. Ini termasuk salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan negeri Syam. Terlebih lagi nanti di akhir zaman dan mahsyar, tempat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga negeri Syam. Ya, negeri Syam. Ini keutamaan negeri Syam. Kemudian kata Nabi SAW, setelah melihat itu, beliau berangkat kembali dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Maka ketika dalam perjalanan tersebut, beliau SAW melewati suatu tempat milik dari orang Quraisy. Dan penduduk dari tempat tersebut, mereka saling bertanya ketika Nabi SAW lewat, "Mahadza, apa ini?" Kemudian mereka menjawab, "Ma ra'ayna illa rih." Kami tidak melihat kecuali hembusan angin. Itu berarti saking apa? Cepatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika Nabi SAW berjalan setelah itu, Nabi SAW melihat rombongan kabilah dagang dari Quraisy miliknya si Fulan. Disebutkan namanya siapa di situ. Nah, nanti kafilah dagang tersebut dia kehilangan unta. Dan ketika kehilangan unta tersebut, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, ketemu sama kafilah tersebut, unta kalian ada di sebelah sana. Dan Nabi SAW mengetahui siapa pimpinan rombongan dan juga unta yang menjadi unta barisan yang paling depan. Jadi kalau kafilah dagang itu rombongannya bisa membawa unta. Unta itu beriringan dari depan sampai belakang. Nah, iringan unta itu dinamakan kitor. Nah, kalau bahasa Arab sekarang kitor itu apa? Ada yang tahu nggak, Bapak? Kitor. Ya, kalau anak antum belajar bahasa Arab tuh di SD, di TK, kitor kereta. Jadi dalam hadis ada kitor, jangan antum bilang kereta, bukan. Tapi kitor itu apa? Rombongan unta yang saling tertambat satu sama lain. Ya, tertambat satu sama lainnya. Nah, yang paling depan, kata Nabi SAW, warnanya warna abu-abu, bawa 2 kantung besar berwarna hitam. Nabi tahu nanti akan bercerita sama orang-orang Quraisy yang mendustakan tentang kisah Isra Mi'raj. Maka di pagi hari, beliau sampai di kota Mekah. Dan beliau yakin bahwa kalau dia bercerita, pasti akan didustakan dan ada juga hamba yang beriman akan mengimaninya. Maka sampailah berita tersebut kepada segenap orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan Muhammad mengira dia pergi jauh dalam satu malam dan kembali lagi di tengah-tengah kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gak mungkin, gak rasional, gak masuk akal. Dan sampailah mereka kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lihat sahabatmu,
Sahabatmu itu mengira dia melaksanakan perjalanan dalam satu malam kembali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan ke langit yang 7, dan di pagi hari sudah kembali bersama kita. Apakah kamu benarkan kabar yang sampai dari Muhammad tersebut, wahai Abu Bakar, dan itu adalah sahabatmu? Maka langsung dijawab oleh Abu Bakar, kalau dia yang mengucapkan hal itu, saya akan membenarkannya. Saya akan membenarkannya. Kok bisa, kata orang kafir Quraisy, karena saya percaya dengan kabar yang lebih dari itu, bahwa beliau telah mengatakan dia telah mendapatkan kabar dari langit, wahyu yang dibacakan di pagi dan juga di petang hari. Sesuatu yang lebih besar dari itu saja saya percaya, apalagi yang lebih kecil, cuman perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berangkat ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Ini perkara yang kecil, karena yang memperjalankan siapa? Allah. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Makanya Asra itu memperjalankan. Bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Makanya dalam surat Al-Isra kan, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Dan dalam surat Al-Isra ayat pertama tersebut, bahwa yang Isra Mi'raj itu jasad dan juga ruh. Enggak seperti orang-orang tarekat, orang sufi yang mengatakan bahwa yang Isra Mi'raj itu cuma ruhnya aja. Ada yang mengatakan dalam mimpi. Tidak. Kenapa? Karena Allah katakan abdihi. Kata abdun itu mencakup jasad dan juga ruh. Ya. Fisiknya dan juga rohaninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sebab itulah Abu Bakar mendapatkan gelar apa? As-Siddiqul Akbar. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terduduk sedih karena kebanyakan orang Quraisy memang tidak percaya. Lalu datanglah siapa? Abu Jahal. Datanglah Abu Jahal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Jahal tersebut bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan dia mengejek. Hal kana min syai', apa yang terjadi pada dirimu, ya kan? Tapi tujuannya apa? Ngejek, bukan tujuan bertanya. Dia sudah kabarnya tersebar dari orang-orang kufar Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya ini usriya bi lailah, saya telah diperjalankan tadi malam. Abu Bakar tanya, ilahina, mana? Mau pergi kemana? Diperjalankan kemana? Qala ila Baitul Maqdis. Saya diperjalankan ke Baitul Maqdis. Bukan gak ada pesawat, gak ada. Mereka secara rasio gak mungkin kamu pakai unta, pakai kuda, tidak akan sampai dalam sehari semalam. Ya, apalagi cuma semalam aja, apalagi sampai ke langit ke-7. Allah langsung masbah atau baik walina. Kemudian kamu di pagi hari sudah bersama kami lagi. Ledek kan siapa Abu? Dia mengeselin kan gitu. Oleh na'am, iya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan berkata, ya, bolehkah saya kabarkan kepada kaummu agar mereka juga tahu lebih banyak tentang keadaan dirimu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, silahkan. Maka Abu Jahal tersebut berkata, ya Bani Ka'ab, dipanggil semuanya, wahai Bani Ka'ab, halo kong, sini. Sampai datanglah kepada mereka berdua. Abu Jahal berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abis qaumaka bima haddatsani. Coba kamu cerita sama kaumku sebagaimana kamu cerita sama saya. Ya, tahu nggak tujuannya agar diidus? Ada. Orang yang mengatakan saya tadi malam telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka bertanya kemana? Rasul menjawab ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka juga mengatakan, terus kamu sekarang sudah sampai di sini lagi sama kita? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Maka Nabi SAW mengatakan, iya.
Maka di antara mereka ada yang tepuk tangan, ada yang meletakkan tangannya di kepalanya seperti ini. Untuk apa? Memberikan sikap tidak percaya. Ini tepuk tangan ngejek gitu kan, tepuk tangan ngejek sama nepuk apa? Tangan ke dahi. Ya mungkin ya kan bisa semalam dari mesin HP langsung balik lagi ke sini nih, gak mungkin. Ya. Kemudian mereka mengatakan, apakah kamu bisa menggambarkan bagaimana Masjidil Aqsa? Nah, tujuannya untuk apa? Menguji sejauh mana kebenaran dari kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menguji sejauh mana kebenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika kaum Quraisy mendustakanku, aku berdiri untuk menggambarkan Baitul Maqdis kepada mereka. Terus aku gambarkan bagaimana masjid, bagaimana pintunya, bagaimana tiangnya, bagaimana kubahnya, bagaimana lantainya. Ya, sampai mereka menanyakan hal-hal yang aku tidak ingat, tidak hafal. Kita juga kalau misalnya pergi ke masjid mana ya, mampir sebentar, kan nggak semuanya kita ingat. Apalagi cuma sebentar, nggak semuanya kita ingat detail-detailnya kan. Kipasnya ada berapa, jendelanya ada berapa, kan masih ini kagak tahu kan. Jendela ada berapa, kipasnya ada berapa, sekilas. Sampai hal-hal yang tidak saya ingat, mereka tanya cecer terus. Sehingga apa? Nabi Muhammad SAW merasa kesulitan. Dan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu, ya Allah, tolong saya. Aku bersandar kepada diri itu. Tolong saya agar bisa menjawab pertanyaan mereka yang mereka tidak mau membenarkan dan beriman terhadap saya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan Baitul Maqdis, bisa dilihat dengan jelas oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Setiap orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad bagaimana Baitul Maqdis yang sebelumnya beliau tidak tahu atau beliau lupa, digambarkan oleh Allah. Terjawab. Semuanya bisa dijawab dan membungkam mereka. Kemudian apa kata mereka? Adapun tentang gambaran Masjid Al-Aqsa, semuanya benar. Tapi kita tetap tidak percaya. Coba itu bayangin ya. Kita tetap tidak percaya. Kita tetap tidak percaya. Nah, sampai Nabi SAW mengatakan, ada kabilah kalian yang seharusnya hari ini sudah sampai desa ini dan akan sampai di kota Mekah pada hari dan ini dan ini. Ketika mereka di tempat ini dan ini, mereka kehilangan unta. Lalu saya kasih tahu unta mereka ada di mana. Dan unta yang tangkapan mereka adalah unta yang berwarna abu-abu dan juga membawa 2 karung yang berwarna hitam sangat besar di unta tersebut. Maka mereka ingin menguji lagi. Tapi penasaran mereka itu kan. Sehingga apa, mereka naik ke gerbang kota yang paling tinggi menantikan keadaan kafilah tersebut. Benar. Ketika ditanya sama kafilah tersebut yang terjadi sama mereka, persis dengan yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka mau beriman apa enggak? Enggak. Mereka mau beriman apa enggak? Enggak. Itulah hidayah. Karena sudah jelas bukti, sudah jelas ya hujah, sudah jelas kenyataan. Tapi kalau sekiranya mereka belum dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mendapatkan hidayah? Tidak bisa. Bisa mendapatkan hidayah? Tidak bisa. Maka yang terakhir Nabi SAW mengatakan pada mereka, kalau sekiranya aku akan belah bulan tersebut ya menjadi 2 bagian, apakah kalian akan percaya bahwa aku telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ayat ke-7? Wah, itu mungkin kita bisa percaya. Tapi sebagian mereka bilang, bisa jadi sihir. Ya, bisa jadi sihir. Ya, bisa jadi dia itu menyihir mata kita, terlihat bulan seperti terbelah menjadi 2. Menjawab lagi sama mereka sering ribut satu sama lain. Tapi sihir itu nggak bisa mensihir seluruh manusia.
Nanti kita katakan orang yang di kampung yang jauh, ada nggak yang melihat bulan terbelah menjadi dua? Maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar dibelah bulan tersebut. Terbelahlah bulan tersebut dan ditampakkan bulan tersebut berada ya mengapit Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais di tengah, bulan ada di kiri dan di kanan. Lalu mereka setelah melihat hal itu percaya? Enggak. Mereka bilang apa? Sihir. Besoknya mereka tanya orang yang di kampung yang jauh, ya kan, mereka tanya, ada nggak pemandangan yang sangat menakjubkan malam hari? Iya, tadi malam kami melihat bulan terbelah menjadi dua. Mereka beriman? Enggak. Mereka bilang apa? Sungguh sihirnya Muhammad sangat kuat, bisa mensihir seluruh manusia. Masya Allah, ya kan, benar-benar itu kan. Kalau belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bisa seorang tersebut ini mendapatkan hidayah. Nah, itulah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup dari kajian kita, ada beberapa poin dari faidah dari kisah Isra dan juga Mi'raj ini. Yang pertama, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini maha luas tanpa ada batasnya. Hal-hal yang di luar logika itu sanggup bagi Allah. Makanya mukjizat semuanya di luar logika. Jangan dilogikakan. Karena memang semua mukjizat itu di luar logika, logika nalar. Ya, sebagian saintis kan enggak. Jadi dibuat misalnya Nabi Musa bisa membelah, ini pasang surut air, enggak terbelah menjadi dua sudah. Bukan jadi dua, malah menjadi 12 jalan. Jadi 12 jalan, bukan terbagi dua. Jadi 12 jalan bagi Bani Israel. Nah, yang kedua, menunjukkan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita mengetahui beliau memimpin salat para Nabi dan Rasul? Ya, dan beliau diajak untuk apa? Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga adalah apa? Tentang persatuan dakwahnya para Nabi dan Rasul. Semua dakwah Nabi dan Rasul sama. Makanya mereka saling memberikan salam, saling memberikan wasiat, saling memuji satu sama lain. Karena apa? Inti dakwah mereka sama. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajarkan tauhid. Karena Nabi mengatakan al-anbiya ikhwatun lil Allah. Para nabi itu saudara sebapak. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Bapak mereka satu, ibu mereka itu berbeda-beda. Kalau menjelaskan bapak mereka satu maksudnya apa? Tauhid. Semua ajarannya tauhid. Adapun syariatnya beda, cara sholatnya, cara wudhunya dan lain sebagainya beda-beda. Tapi tauhidnya sama semuanya. Yang keempat adalah tingginya kedudukan sholat dibandingkan ibadah lah. Sangat tinggi sholat tersebut. Karena apa? Perintahnya lah di langit. Kalau perintah yang lain semuanya di bumi. Nah, yang kelima, bahwa iman itu memiliki ujian. Lihat orang Quraisy, berkali-kali dibungkam mereka, mau beriman apa enggak? Enggak. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar, sekali mendengar langsung beriman. Jadi ujian iman tersebut. Ya, kita membenarkan atau tidak? Karena ada berbagai macam bagian dari agama yang memang di luar nalar dan juga di luar logika. Terus yang keenam adalah keutamaan Abu Bakar Siddiq. Ini sangat utama. Beliau yang pertama kali membenarkan kejadian tersebut. Yang keenam, sifat orang kafir itu apa? Sombong. Sombong itu apa kata Nabi SAW? Batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kenapa itu sombong?
Yang kedelapan adalah kembali kepada Allah di masa sulit. Ini sifat hamba yang beriman. Setiap kali sulit tidak ada jalan keluar, kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad ketika didesak untuk mensifati Baitul Maqdis. Bagaimana sudah tidak lagi bisa menjawab, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak dibenarkan juga, minta agar dijadikan bulan terbelah menjadi dua. Akhirnya Allah berfirman, "Iqtarabatis saa'atu wan saqqal qamar." Semakin dekat hari kiamat dan bulan ini telah terbelah. Nah, kemudian yang kesembilan, adalah bukti kebenaran risalah. Jadi sangat banyak bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Detil kan Nabi mengatakan kafilah yang datang untanya begini, kejadiannya begini. Akan tetapi walaupun jelas kalau belum diberikan hidayah, ya bakal beriman. Yang terakhir adalah beriman terhadap perkara yang gaib. Surga disebutkan, neraka, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur yang ada di langit, Dajjal, itu semua perkara yang gaib dan kita harus mengimani itu semua. Allah Ta'ala alam. Sebagai cukup apa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa berfaedah bagi kita semua dan semoga kita senantiasa diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta juga kepada para sahabatnya, karena bukan hanya kita diwajibkan cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cinta juga kepada para sahabatnya. Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat, hubbul ansar minal iman, mencintai ansar itu termasuk bagian dari keimanan. Maka sangat tercelaklah bagi mereka yang bagian dari akidahnya adalah membenci para sahabat, seperti orang-orang Syiah. Ya Allah Ta'ala. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apa yang membuat iman seseorang itu kuat sekali sampai dia tidak ragu terhadap hal-hal yang di luar logika atau terhadap logika, seperti hal yang tadi kisah Islam terus. Nah, yang pertama, apa yang menyebabkan seorang tersebut imannya ini kuat? Yang pertama, orang yang memiliki iman yang kuat tersebut ini berdasarkan apa? Ilmu. Orang yang berilmu, maka dia akan meyakini dengan seyakin-yakinnya terhadap perkara-perkara yang gaib, walaupun perkara gaib tersebut tidak bisa dirasakan dengan indera, tapi dengan ilmu yang ia miliki yang terhujam di dalam hati, seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada surga, ada neraka, ada yang namanya hari kebangkitan. Ia imani dengan iman yang kuat adanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beramal baik, dan adanya siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan keburukan. Ini semuanya bersumber dari apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling pokok itu apa? Dia mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah dengan segala kebesarannya, sifatnya, maka keimanan itu akan menjadi sangat besar. Karena rukun iman itu semuanya cabang dari iman kepada Allah. Itu iman dulu, ilmu. Bagaimana kita mempelajari tentang segala sesuatu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian kebaikannya kepada alam semesta, kepada diri kita secara khusus. Maka semakin kita meyakini tentang adanya Allah dengan kebesarannya, yang lain itu menjadi cabang. Bahkan takdir saja ini cabang dari beriman pada Allah. Karena takdir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya malaikat utusan Allah.
Ya, adanya para rasul utusan Allah, adanya kitab adalah kalam Allah, adanya hari akhir adalah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dari hal itu dulu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memiliki keimanan yang teramat besar. Hal-hal yang di luar logika kita akan imani kalau kita mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini doakan Ustaz. Bagaimana sikap kita atas kondisi saat ini yang terjadi peperangan antara Amerika, Israel, dan Iran Ustaz? tentu mau ikut perang, bagaimana? Dikaitkan dengan kita berdiri saja atau pihak Amerika yang menjalankan Iran sebagai Syiah atau Israel sebenarnya. Nah, semuanya musuh Islam. Amerika musuh Islam, Israel musuh Islam, Iran juga musuh Islam. Ada yang menganalogikan dengan peperangan yang terjadi di zaman Nabi SAW antara dua imperium besar, bangsa Persia dengan bangsa Romawi. Ya. Dan ketika peperangan besar tersebut, orang-orang kafir Quraisy memihak Persia karena lebih dekat dengan kesyirikan mereka, kan mereka menyembah api. Nabi dan para sahabatnya lebih memihak bangsa Romawi karena lebih dekat. Bangsa Romawi agamanya apa? Nasrani, dapatkan kitab juga dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah diselewengkan, lebih dekat. Maka kita katakan bahwa analogi ini tidak benar, qiyas ma'al farik. Karena Persia maupun Romawi ketika itu tidak menindas kaum muslimin. Kedua-duanya tidak ada yang menindas kaum muslimin ketika itu. Belum terjadi peperangan antara Rasulullah dengan orang Persia, dan bangsa Persia atau Romawi tidak menindas bangsa Arab ketika itu. Bedanya dengan yang sekarang, semuanya menindas Islam. Menindas Islam. Amerika menindas Islam, Israel menindas Islam, Iran menindas Islam. Atau lupa Suriah itu siapa? Dan setiap negeri Ahlus Sunnah itu pasti ada proksi Iran di sana buat menggulingkan kekuatan di Yaman. Ada siapa? Ada Houthi. Houthi itu apa? Syiah. Ya, di Bahrain itu rajanya itu Ahlus Sunnah, tapi kebanyakan penduduknya itu apa sih? Syiah. Makanya ketika terjadi perang kan mereka demonstrasi besar-besaran di sana. Ya. Di mana lagi? Hizbullah di mana? Lebanon. Ya kan? Itu kan proksi dari mana? Iran semua. Belum lagi apa? Suriah yang jelas ya, Presiden Bashar al-Assad itu adalah salah satu sekte Syiah Nusairiyah kan. Yang nolong siapa? Iran juga untuk membunuh Ahlus Sunnah di Irak, dibunuh ya kan dengan sangat keji. Ya, itu siapa yang melakukan? Bahkan bukan di zaman kita bisa menyaksikan sendiri, dari zaman dahulu juga sama. Tidak ada tergulingnya kekuasaan Ahlus Sunnah kecuali ada tangan Syiah di sana. Jadi kita berdoa, ya Allah hancurkan mereka semua, dan beri keamanan buat kaum muslimin, beri keamanan dan juga keselamatan buat kaum muslimin. Itu sikap yang paling benar. Enggak diem juga enggak, tapi kita berdoa biar mereka semua hancur dan beri keselamatan buat Islam dan kaum muslimin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.